Jadi para sahabat itu yang paling elitnya itu ada 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, coba kenapa kok dari 10 ini cuma 6 yang dijadikan oleh Umar untuk bermusyawarah? Abu Bakar kan sudah nggak ada, meninggal. Beliau yang berpesan. Kemudian Abu Ubaidah juga udah meninggal. Nah, Sa'id bin Zaid, kenapa Sa'id bin Zaid nggak dipanggil oleh Umar? Karena Sa'id bin Zaid itu adik iparnya. Adik iparnya Umar. Ibu-ibu pernah dengar kisah bagaimana Umar masuk Islam? Kan ketika itu dia kan mau membunuh Rasulullah. Kemudian kan dikatakan oleh orang, ngapain kamu bunuh Muhammad? Tuh adikmu urusin. Kenapa? Adikmu udah masuk Islam. Fatimah binti Khattab. Akhirnya Umar ke rumahnya Fatimah. Fatimah sedang belajar Quran. Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid sedang belajar Quran dengan sahabat Khabbab bin Arad. Maka kemudian masuklah Umar ke sana, ditempeleng adiknya, dipukul adik iparnya, ya, yaitu Sa'id bin Zaid. Setelah itu dia baru tertarik masuk Islam. Nah, Sa'id bin Zaid itu adik iparnya, makanya Umar tidak menunjuk Sa'id bin Zaid untuk ikut bermusyawarah. Ya, jadi cuma 6 orang tadi. Kemudian akhirnya pada mereteli, nggak mau jadi khalifah. Akhirnya Utsman, tinggal 2 nama, Utsman sama Ali. Tapi kemudian Abdurrahman bin Auf menengahi, akhirnya Utsman bin Affan yang menjadi khalifah. Ali kemudian jadi khalifah setelah Utsman meninggal dunia. Begitu ceritanya. Ya. Kayaknya di YouTube saya udah ada rekamannya itu ya. Tarikh Khulafaur Rasyidin udah selesai sampai Utsman, kemudian Covid. Ya. Madinah itu tempat netral, makanya ketika Ali itu keluar dari kota Madinah, ada salah seorang sahabat itu, Al-Bara kalau nggak salah, ngomong ke Ali, Ali jangan keluar dari kota Madinah. Kenapa? Kalau kamu keluar dari kota Madinah, maka ibu kota kaum muslimin selama-lamanya tidak akan kembali ke kota Madinah. Dan itu terbukti. Ketika Ali keluar, maka ibu kota kaum muslimin berubah jadi Kufah. Kemudian begitu Ali meninggal dunia, masuk ke era dinasti dinasti Umayyah, maka ibu kota kaum muslimin di mana? Tahu nggak? Di Damaskus, Suriah, ibu kota Suriah sekarang. Karena apa? Karena Muawiyah itu gubernur Suriah, loyalis dia ada di Suriah, makanya dia nggak mau pindah ke Madinah. Aku udah pendukung nengkono, pendukung di sini semua. Jadi politik juga, ya, beliau di sana. Habis itu baru kekuasaan kaum muslimin selama dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Kemudian Abbasiyah di mana? Ya, Abbasiyah di kota Baghdad. Utsmaniyah di mana? Ya, awalnya itu di Eldrin ya. Tapi kemudian pindah ke Konstantinopel yang diubah namanya menjadi Istanbul ya. Itu ibu kota Turki Utsmani. Jadi benar apa yang disampaikan oleh sahabat tadi, kalau kamu keluar wahai Ali, ibu kota kaum muslimin tidak akan pernah kembali ke kota Madinah. Saudi Arabia saja ibu kotanya di mana? Riyadh. Kenapa di Riyadh? Karena pendukungnya Ali Saud itu di Riyadh. Jadi tentara-tentara mereka itu loyalis-loyalisnya itu ada di Riyadh. Madinah ini kota asing bagi orang-orang kerajaan Saudi Arabia karena mereka aslinya itu di Riyadh. Ya, dulu kan Hijaz ini dikuasai oleh namanya itu oleh Sayyid Hussein, simbahnya Raja Abdullah dari Jordania itu. Nah, itu direbut oleh Saudi dari tangan mereka. Makanya Saudi itu bukan orang asli Madinah, mereka orang Riyadh, ya, tapi berhasil menguasai Mekah, Madinah. Baik, itu sejarahnya. Granada. Iya, Granada. Ya. Sebenarnya ibu kota ya, kaum muslimin Granada, ya. Granada. Jadi itu karena itu juga Umayyah sebenarnya, Bu. Jadi kan Umayyah itu begitu digulingkan oleh Abbasiyah, mereka ngumpulnya di Spanyol. Ya, yang agak jauh kan, dari Baghdad kan jauh. Kalau Damaskus kan masih relatif dekat. Maka mereka kabur semuanya. Umayyah itu ngumpul di Spanyol. Makanya kalau kita lihat Masjid Nabawi, ini bab sejarah ya. Kalau ibu lihat Masjid Nabawi itu kan ada apa namanya ornamen ya, ornamen antara tiang itu yang warnanya hitam putih seperti papan catur. Lihat nggak? Antara tiang ini kan ada lengkungan ya nggak?
Ada lembaran kemudian hitam putih, hitam putih, hitam putih. Itu kan diambil dari masjid di Spanyol. Jadi itu caranya Bani Umayyah untuk mengenang kampung halaman mereka di Damaskus. Itu gambaran apa? Gambaran dari pohon kurma. Jadi kalau ibu lihat di tiangnya. Jadi dia seperti ini. Ini batang kurma, kemudian ini daun-daunnya. Nah, itu tanda pohon kurma. Jadi orang-orang Bani Umayyah kangen sama kampung halaman mereka. Mereka bikin bangunan masjid mereka itu seperti batang kurma. Ingat kampung halaman mereka di kota Damaskus. Gitu. Ya. Kan kita lihat kan mereka yang membunuh siapa? Kalau Abu Bakar kan Umar kan yang membunuh orang kafir. Kemudian Utsman yang membunuh pemberontak. Artinya mereka itu terbunuh ketika membela kebenaran. Makanya nggak jadi masalah. Kita mau terbunuh ketika kita berada di atas kebenaran, membela kebenaran, itu merupakan satu kemuliaan. Ya, ya itulah herannya ya. Kayak sahabat Khalid bin Walid itu kan beliau menghabiskan usianya untuk berperang, tapi meninggalnya malah di atas ranjang ya. Tahu nggak kenapa? Para ulama mengatakan itu takdirnya Allah itu. Kenapa Khalid bin Walid yang menghabiskan sepanjang usianya untuk berjihad di jalan Allah itu meninggal dunianya bukan di medan pertempuran tapi di atas ranjang? Karena Khalid ini diberi julukan Saifullah, pedangnya Allah. Kalau beliau meninggalnya gugur di medan pertempuran, maka orang-orang akan mengatakan bahwa pedang Allah berhasil dipatahkan. Tapi karena beliau meninggalnya secara normal biasa dan ranjang, nggak ada orang yang berhasil mematahkan pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, track recordnya Khalid bin Walid itu 100%. Artinya tidak pernah sama sekali beliau kalah dalam medan pertempuran. Khalid bin Walid ya, Masya Allah. Gitu ya Bu ya. Jadi memang takdir Allah. Jangan kemudian kita merasa wah itu tragis. Enggak. Kalau orang itu walaupun dia terbunuh, walaupun dia bersimbah darah, tapi kalau dia meninggal karena mempertahankan prinsip kebenaran, itu suatu kemuliaan. Ya. Wallahu taala a'lam. Nah, jadi itu bermula dari Abdullah bin Saba. Jadi Abdullah bin Saba itu ya yang pertama kali menimbulkan isu bahwa sebenarnya yang berhak untuk jadi khalifah itu adalah Ali. Abdullah bin Saba ini orang Yahudi, jadi dia menyelusup ke dalam barisan kaum muslimin untuk bikin kacau. Mulailah dia menyebarkan kedustaan tentang Ali, bahwa Ali inilah yang harusnya mendapat wasiat dari Rasulullah untuk jadi khalifah sepeninggal Rasulullah SAW. Maka kemudian orang-orang ini bangkit, orang-orang yang pro kepada ahli baitnya Nabi kemudian bangkit, karena memang Ali ini memang punya banyak keutamaan Bu. Pertama kan Ali itu tidak pernah dia merasakan masa jahiliyah. Masih kecilnya kan dia sudah dididik oleh Rasulullah, umur 10 tahun sudah masuk Islam. Kemudian di antara 4 khalifah ini yang masih memiliki hubungan kekerabatan nasab dengan Rasulullah adalah Ali. Ali itu adalah sepupu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan beliau juga memang memiliki banyak sekali keutamaan. Makanya wajar kalau kemudian orang-orang mengagungkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, apalagi dia menikah dengan putri Rasulullah Fatimah. Walaupun ini pun bisa kita bantah. Kenapa? Kalau Ali itu cuma menikah dengan 1 orang ya enggak? Tapi Utsman menikah dengan 2 orang. Cuma kenapa kok masih mereka mengagungkan Ali? Karena Fatimah ini dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya bahwa beliau adalah sayyidatu nisa'il jannah. Dia adalah penghulunya wanita surga. Kalau Ruqayyah sama Ummu Kulthum yang jadi istrinya Utsman, nggak ada predikat yang semacam ini. Maka otomatis anaknya Al Husain mewarisi 2 kemuliaan. Bapaknya udah luar biasa, ibunya luar biasa. Maka orang pun menganggap bahwa menganggap Al Husain ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, apalagi dia cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nanti insya Allah kita bantah ya tuduhan-tuduhan orang ya. Umar itu tahu nggak ibu-ibu? Salah satu putrinya Ali itu ada yang jadi istrinya Umar. Iya, jadi istrinya Ali dan anaknya, bukan satu lagi istri ya, anaknya Ali dan Fatimah itu punya 4 orang anak. Al Hasan, Al Husain, kemudian Ummu Kulthum, sama 1 orang lagi saya lupa. Ya. Nah, Ummu Kulthum ini di kemudian hari dinikahkan oleh Ali dengan Umar bin Khattab. Ibu-ibu pernah dengar kisah yang Umar malam-malam keliling, kemudian ada perempuan yang mau melahirkan,
Lalu Umar pulang ke rumahnya lalu ngomong kepada istrinya, wahai istriku, kamu mau surga nggak? Mau pahala nggak? Ada apa? Ini ada orang mau melahirkan, bisa nggak kamu bantu? Maka kemudian dibawalah istrinya tadi ke rumah orang yang mau melahirkan, lalu dibantulah oleh istri Umar. Awalnya kedua pasangan suami istri nggak tahu kalau yang menolong kelahiran itu adalah Umar dan istrinya. Sampai kemudian ketika lahir anaknya, sang istri mengatakan kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, sampaikan kepada temanmu bahwa dia mendapatkan anak laki-laki. Wahai Amirul Mukminin, nggak sengaja keceplosan. Akhirnya orang tahu bahwa ini adalah pasangan Amirul Mukminin dan istrinya. Nah, siapa istri yang membantu kelahiran tadi? Dialah Ummu Kulsum binti Ali. Ya, jadi Ali itu menyerahkan anak perempuannya untuk dinikahkan kepada Umar. Lah kok orang-orang Syiah mencela Umar, padahal Umar adalah menantunya Ali. Kan tidak pernah kan dengar cerita kayak gini, ditutupi oleh mereka. Oh, bukan, mereka mengatakan, oh itu karena Ali takut sama Umar. Nah, berarti kan menjelekkan Ali ya. Ali kan orang pemberani. Masa kemudian seorang yang pemberani menyerahkan anak gadisnya kepada musuhnya? Berarti apa? Hubungan mereka ini baik, bersahabat. Sampai kemudian Ali ngasihkan putrinya untuk dinikahin oleh Umar. Nah, makanya kita perlu belajar sejarah untuk menepis kebohongan-kebohongan yang disebarkan oleh orang-orang Syiah. Nah, Ustaz, itu gimana pertumpahan darah? Ada 3 hal yang disebutkan oleh para ulama. Kalau kita melihat ada hal yang dilakukan oleh para sahabat, maka ingat, yang pertama, mereka ini adalah orang-orang yang sudah dijamin surga. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, ya kebaikan mereka itu lebih banyak. Ya, ini pertama, mereka dijamin surga. Kemudian yang kedua, ya mereka ini orang-orang yang banyak sekali jasanya terhadap Islam. Kalau mereka melakukan satu kesalahan, ini ibaratnya jatuhnya kotoran ke dalam samudera. Jadi kebaikannya banyak sekali, kemudian taruhlah itu satu kesalahan. Ya, maka apakah laut itu menjadi najis kalau misalnya ada orang buang air di sana? Enggak, karena apa? Airnya luas sekali, banyak sekali. Maka demikianlah kebaikannya para sahabat dibandingkan dengan kalaulah itu kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, para sahabat ini ahli ijtihad. Mereka beristihad. Orang namanya yang beristihad, ya, itu kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Maka itu ijtihad mereka. Dan nanti kalau kita pelajari dengan detail, sebenarnya pertumpahan darah yang terjadi di antara mereka itu karena adanya provokator-provokator. Jadi sebenarnya Ali dan Aisyah itu sudah menahan diri. Tapi kemudian tiba-tiba ada sebagian orang yang tidak mau kedua pasukan ini berdamai, mereka diam-diam menyerbu. Ya, dari barisannya Ali menyerbu ke barisannya Aisyah. Maka Aisyah mengatakan, "Oh, Ali sudah membatalkan perjanjian. Ayo serang Ali." Nah, itulah bahayanya kita ya. Selalu ada provokator yang ingin agar darah kaum muslimin itu tertumpah. Nanti insya Allah kita bahas di Ma'rakatil Jamal. Insya Allah. Setelah hari raya. Cukup ya ibu-ibu ya? Ya, silakan. Iya, betul. Jadi anak-anaknya Nabi itu semuanya meninggal dunia saat Nabi masih hidup. Kecuali Fatimah. Fatimah pun 6 bulan setelah Rasulullah wafat baru kemudian meninggal dunia. Ya, maka yang dikasih kabar sebagai wanita Sayyidatin Nisa'i al-Jannah itu cuma Fatimah.